Ini sidang kemarin, kuasa hukum Jessica Kumala Wongso mempertanyakan keabsahan proses penyidikan yang dilakukan kepolisian terkait dengan kematian Wayan Mirna Salihin. Di beberapa televisi bahkan persidangan Wayan Mirna Salihin ini ditayangkan secara live ya, agar publik juga bisa mengikuti bagaimana jalannya. Baiklah, kita masuk ke informasi yang pertama pagi ini. Sidang kasus kopi bersianida kembali dilakukan Kamis 25 Agustus kemarin. Dan kita lihat cuplikan dari perdebatan yang sangat menarik sekali dalam sidang kali ini saat kuasa hukum Jessica ini mempertanyakan analisis toksikolog forensik begitu. Di lambung Mirna. Saksi ahli toksikologi forensik Imade Agus Gelgel Wirasuta menganalisa berdasarkan berita acara pemeriksaan. Namun hasil analisanya tersebut dituding hanya mengarang oleh kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo Sukinto. Apakah Anda melihat langsung, kok bisa menyimpulkan demikian ini? Saya melihat hasil pemeriksaan. Anda tahu, dalam hukum, fakta itu di mana? Fakta yang saya baca adalah BAP dari hasil pemeriksaan. Itu bukan fakta, fakta itu yang ada di dalam persidangan sini. Saya bukan ahli hukum. Nah, yang saya jadikan dasar untuk membuat BAP ahli ya, saudara adalah ngomongnya BAP, berita acara pemeriksaan, bukan fakta. Saudara tidak melihat kristal dan larutan pekat NaCN dari mana saudara ngomong begini? Pengarang. Yang dimaksud, saudara kan tidak melihat langsung. Anda kan bukan tidak langsung meneliti cyanidanya di dalam perkara ini. saya tidak mengarang. Cyanida bentuknya kristal. Lah iya, dari mana saudara tidak lihat langsung? Tidak ada buktinya di sini. Secara umum bisa kita lihat di literatur cyanida bentuknya kristal. Tahu saya. Ada kan di bukti sini? Di bukti yang saudara terima itu dikirim dari polisi. Anda nggak melihat itu? Anda itu tidak melihat langsung. Sudah tadi di awal saya jelaskan. Saya menerjemahkan bahwa ahli memeriksa berdasarkan atau larutan pekat cyanida. Itu kan tidak dikirim dari laboratorium forensiknya polisi. Gimana Anda kok bisa menyimpulkan begitu? Saya membaca berita acara berita hasil pemeriksaan yang sampai itu bukan fakta hukum namanya. Isi lambung manusia pun menjadi salah satu perdebatan panjang. Manusia itu isinya berapa liter? Mohon maaf, volume lambung manusia itu isinya berapa liter? Volume lambung manusia itu isinya kalau diisi air itu volumenya berapa liter? tergantung manusianya. Ya umumnya lah 1 liter. Bisa lebih. Bisa lebih. Bisa. Terus, Inilah yang kemudian memancing perhitungan rumit yang tidak dimengerti oleh saksi ahli. Imbasnya, kuasa hukum diingatkan oleh hakim bahwa ia bukan ahli kimia. ini 0,2 dibagi 4,7,22 mg dibagi 0,2 mungkin sama dengan penasihat umum bukan ahli kimia. enggak, saya ingin tahu ini kan real, semua orang bisa ngitung ini. Mohon maaf, saya kurang mengerti pertanyaan. Iya. Saudara pengacara. Ya, sudah. Ini kan jelas 0,2 diketemukan lambung. Saya lebih jelas tidak mengertinya. Sudah ya, sudah dijawab. Nanti saudara ajukan saksi yang bisa menghitung. Ya baik. Ya. Dalam sidang ke-14 Jessica Kumala Wongso, jaksa penuntut umum mendatangkan Imade Agus Gelgel Wirasuta yang seharusnya bersaksi pekan lalu. Keterangan Agus diperlukan untuk mempertajam analisis tentang toksikologi forensik sebelumnya. Redian Febriansyah, CNN Indonesia. Jadi kemarin itu judulnya adalah kuliah biologi 2 SKS di pengadilan. Karena berbagai macam hal tentang lambung lah, toksikologi dan lain sebagainya juga dibahas. Sampai ada perhitungan tadi ya, perhitungan berapa liter volume lambung manusia begitu. Lalu kemudian hakim juga menegur salah satu kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Tetapi intinya bahwa pengacara atau kuasa hukum Jessica Kumala Wongso ini mempertanyakan keabsahan proses penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terkait kematian Wayan Mirna Salihin. Ya, dan untuk membuktikan penyebab kematian, sebelumnya tim Pusat Laboratorium Forensik Polri ini melakukan visum repertum dengan mengambil sampel lambung, hati, dan juga urin dari jasad Mirna. Pihak kuasa hukum Jessica menemukan surat permohonan autopsi dari penyidik kepolisian. Namun, berdasar pada keterangan saksi ahli dokter forensik Slamet Purnomo di persidangan sebelumnya, Puslapfor tidak melakukan autopsi karena permintaan dari penyidik hanya sebatas uji sampel sejumlah organ tubuh yang dilakukan 5 hari setelah kematian Mirna. Saya pikir itu bukan kealpaan dari kami, artinya bukan kealpaan lah kalau tadi dibilang. Itu tadi bunyi surat permohonan yang dari
polisi, penyidik, dalam hal ini ke penyidik ya, bukan polisi, penyidik ke puslapor. Tentunya kami juga akan melakukan cross check juga, tapi faktanya bahwa memang tidak dilakukan otopsi seperti yang dimaksudkan. Dari uji sampel terhadap lambung ditemukan adanya sisa racun sianida sebanyak 0,2 mg. Dari sampel itu pula ditarik kesimpulan adanya kerusakan atau korosif dan erosi di permukaan lambung Mirna akibat efek dari racun sianida. Hasil uji sampel ini juga dijadikan indikator oleh ahli toksikologi forensik untuk menyimpulkan penyebab kematian Mirna akibat keracunan sianida. Namun, uji sampel tersebut dinilai tidak cukup oleh tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Untuk itu, Otto meminta majelis hakim mendatangkan kembali ahli dokter forensik Slamet Purnomo untuk dimintai klarifikasi. Ternyata ada bukti surat dari polisi yang meminta supaya dilakukan otopsi. Nah, sekarang yang benar yang mana ini? Di antara ini yang benar siapa? Surat itu diselipkan ke BAP nggak, Bang? Ada di BAP, itu bukan bukti kita. Jadi kenapa ini tidak diklarifikasi oleh jaksa? Kan jelas dia tahu itu ada, ya kan? Itu bukti dari dia, tapi dia diamkan gitu loh. Ada apa? Kan kita akhirnya bisa berpikir jelek. Kita kan bisa berpikir jangan-jangan sebenarnya diotopsi, tapi karena hasilnya memang tidak ada sianida, jadi tidak diumumkan. Kan kita bisa berpikir jelek seperti itu jadinya. Ya. Otto juga mempermasalahkan rekaman CCTV Cafe Olivier yang digunakan jaksa penuntut umum. Menurutnya, rekaman CCTV tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Menurut Otto, penggunaan rekaman CCTV tidak tercantum dalam pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Arif Nasution, CNN Indonesia. Ya, sidang kasus kopi bersianida dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso sangat menyita perhatian warga di Bekasi, Jawa Barat. Ya, di sana warga penasaran dengan kasus yang menurut mereka penuh dengan teka-teki ini. Saya pikir semuanya juga berpikir hal yang sama ya dengan warga Bekasi bahwa banyak sekali teka-teki yang belum terjawab dalam kasus ini. Coba kita lihat informasinya. Beberapa pengunjung sebuah rumah makan di Bekasi Timur serius memperhatikan tayangan televisi yang menyuguhkan sidang kasus kopi bersianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang pada Kamis 25 Agustus ini menghadirkan saksi ahli toksikolog Imade Agus Gelgel Wirasuta. Memang pertama berangkat kerja ada berita itu, siang jam makan siang ada juga seperti stasiun salah satu TV memang sianida, terus sampai kayak kita apa sih bentuknya seperti apa, udah sambil nikmatin makan siang mas. Sidang kasus kopi bersianida ini masuk unik dan buat penasaran untuk kita itu, karena kita pengen siapa sih yang sebenarnya yang bersalah, siapa yang tidak bersalah. Dengar-dengar Jessica sama Mirna ada hubungan, apakah motif Jessica itu dendam sama Mirna karena pasangan hidup dia waktu kuliah, ya kan, pindah ke orang lain. Meski terbilang menarik dan membuat penasaran, sejumlah warga berharap agar misteri kematian Wayan Mirna Salihin segera terungkap. Dedy Beben, Bekasi. Nah, ini seperti nonton film detektif begitu ya. Nah, itu dia justru yang kemudian menjadi sebuah catatan. Kita tahu bahwa akan ada pro dan kontra ya dengan menayangkan secara langsung bagaimana persidangan pembunuhan Wayan Mirna Salihin oleh Jessica Kumala Wongso ini, oleh terduga Jessica Kumala Wongso. Tetapi yang paling penting adalah bahwa karena kita kan menganut asas praduga tidak bersalah, sehingga tentunya juga jangan sampai terjadi judge by people atau juga judge by press. Nah, biarkan persidangan bergulir apa adanya sehingga nanti hasilnya betul-betul bisa mengungkap apa yang terjadi sebenarnya. Gitu. Itu jauh lebih penting ya, tentunya ya. Komentar boleh begitu ya, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa begitu ya. Juga, tidak bisa menghakimi. Karena kita bukan hakim.